Mundur itu 185. Sebelum ayat itu 183 yang tentang saum. Dalil saum. Ya ayuhan nabi. Masya Allah. Ayat artinya baik, betul? Kurang dekat tadi artinya? Betul ya? Masya Allah. Bapak silakan, boleh tolong dikasihkan. Ada mie goreng, ada soto, yang mana? Hah? Mie goreng. Pakai nasi sana. Masya Allah. Jazakillahu khairan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan dan menambah hafalannya. Baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah ayat 183? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian as-siyam, shaum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana ibadah shaum ini sudah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi, ada-ada dengarkan ya semuanya. Ibadah shaum ini bukan baru disyariatkan kepada umat Islam saja, tetapi orang Nasara, orang Yahudi, mereka pun disyariatkan kepada mereka ibadah shaum. Ya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Baik. Kemudian maka ketika turun ayat tersebut, mulailah Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, dengan ayat 185 yang tadi awal dibaca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Qur'an di sana. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana Al-Qur'an ini adalah sebagai petunjuk, penjelasan bagi petunjuk dan sebagai pembeda. Maka kata Allah, siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan maka berpuasa. Maka disyariatkanlah ibadah shaum di bulan Ramadan. Dan pensyariatan awal-awal shaum ketika zaman Nabi kita Muhammad SAW itu tidak sama dengan shaum kita sekarang. Shaumnya sebagaimana dalam ayat yang tadi dibacakan, seperti shaumnya ahli kitab, ya, yang mana shaum mereka ini lebih berat. Shaum mereka ini tidak seperti yang kita laksanakan sekarang, berbeda. Mereka shaumnya lebih berat. Di mana mereka shaumnya itu, ya, para ahli kitab dan sahabat ketika itu, baik, Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat ketika awal-awal pensyariatan shaum, mereka berpuasa mulai kapan? Mulai malam hari. Ketika mereka sudah tertidur, maka ketika bangun itulah waktu mulai berpuasa sampai tenggelamnya matahari, sampai waktu maghrib. Sampai terjadilah sebuah kejadian, seorang sahabat yang bernama Qais bin Shirmah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika bulan Ramadan maka tetap bekerja, tetap melaksanakan kegiatannya. Ya, ini perlu menjadi dalil bahwasanya Ramadan bukan berarti kita semua betul-betul off. Kerja boleh, bahkan Nabi melakukan beberapa peperangan ketika bulan Ramadan. Ya, perang Badar ketika Ramadan, Fathu Makkah ketika Ramadan. Baik. Nah, maka kembali kepada kisah tadi, Qais bin Shirmah ketika sedang di bulan Ramadan maka bekerja dari sepanjang hari sampai waktu maghrib, pulanglah beliau ke rumahnya untuk berbuka puasa. Ternyata sampai rumah istrinya belum menyiapkan makanan. Akhirnya beliau bersabar. Ya, masya Allah, sahabat sabar. Kalau kita bapak-bapak gimana kalau istri belum nyiapin? Ya, ya sabar juga Pak. Kita harus sabar juga. Baik, berusaha untuk sabar kepada keluarga kita. Nah, Qais bin Shirmah akhirnya menunggu sang istri untuk menyiapkan makanan. Qadarallahu masyafa'al, karena sudah saking kelelahan akhirnya beliau ketiduran. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, beliau bangun tidur, udah nggak bisa untuk makan apa-apa karena sudah harus mulai berpuasa. Ya, seperti inilah saumnya ahli kitab yang terdahulu dan saum sahabat di awal-awal.
Kemudian setelah itu ya turunlah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mau hadiah lagi? Nah, Al-Baqarah 187. Ini mah agak panjang. Sok yang agak gede-gede boleh. Silakan, fadhil. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن. Cukup seperti itu ya. Cukup seperti itu. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ya. Di ayat tersebut boleh ada pertanyaan dulu. Iya, iya. Mau apa? Mau soto, mau goreng? Soto. Boleh bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah terjadi kejadian Qais bin Shirmah tadi, sahabat keberatan saum dengan cara yang seperti itu. Ya. Bahkan ada beberapa periwayatan beliau ketika saum di hari berikutnya sampai pingsan karena nggak sempat makan sama sekali dengan kondisi kelelahan. Ya. Kemudian turunlah ayat yang tadi dibacakan, Al-Baqarah ayat ke-187. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Mulai sekarang kata Allah, di malam hari Allah halalkan kalian untuk mendatangi istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu kalian tidak akan pernah bisa menjaga menahan syahwat kalian. Maka bertobatlah kepada Allah, Allah akan menerima taubat kalian dan Allah akan memaafkan kalian. Fal'ana, maka mulai sekarang kata Allah, basyiruhunna, silakan datangi istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kalian. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terjelaskan benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Maksudnya apa? Ini adalah fajar shadiq, ya. Jadi kalau kita ada di pesisir pantai, kita ada di padang pasir yang terhampar, kalau kota kita Bandung agak susah, sekalipun ada sebagian kaum muslimin yang mempelajari tanda-tandanya, ya. Al-muhim intinya maksudnya itu adalah ketika waktu subuh. Maka kata Allah, mulai sekarang makan dan minumlah kalian sampai waktu subuh. Tsumma atimus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah saum sampai waktu malam, maksudnya sampai waktu maghrib. Maka dari situ dirubahlah, diringankan ibadah saum ini oleh Allah kepada kita. Dan bentuk peringanan ini, ingat ayat yang tadi kita bacakan pertama, apa kata Allah? Syariat Islam, syariat Nabi Muhammad, wahyu yang terakhir Allah turunkan kepada umat manusia berupa apa? Penegasan sempurnanya syariat Islam. Baik. Artinya apa? Kesempurnaan yang Allah berikan berupa keringanan bagi kita. Diringankan ibadah saum kita, tidak seperti ibadah saumnya para ahli kita, orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan pahalanya bagaimana? Sebagaimana kita ketahui, illas syiyam, kata Allah Subhanahu wa taala. Amalan soleh 10 kali lipat pahalanya, bisa sampai 700 kali lipat. Illas syiyam, kata Allah, kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi. Adapun saum itu adalah murni untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya apa? Pahalanya tak terhingga. Pahalanya besar sekali dengan amalan yang lebih ringan. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dari ibadah saum. Ya. Dari ibadah saum ini jelas nampak
Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karenanya, ya mari kita menjalani ibadah ini dengan sukacita, dengan semangat, dengan perasaan gembira, ya. Sebagaimana mungkin banyak dari kaum muslimin memperlihatkan hal ini. Karena ini adalah nikmat Allah. Kita tahu bahwasanya ketika saum Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu syaitan. Ya, ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kata Allah Subhanahu wa taala, Pak, tadi dibacakan ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan inilah di mana Allah menurunkan apa? Al-Qur'an. Kapan Al-Qur'an turun? Hah? Malam Lailatul Qadar. Tadi mau saja. Ya. Apa dalilnya? Ayo, gampang. Nah ini dalilnya. Dalil kalau Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar. Alail. 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 Al-Qadar. Bacakan ayat yang pertama. Ayat pertama dari surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Qur'an itu kapan? Di malam Lailatul Qadar. Baik, Fadhal, boleh ambil yang mana? Ya, ada ini, yang ini di dua putih di depan. Nah. Ya. Depan? Iya, ambil yang mana? Satu milik. Pilih satu. Hadiah, yes. Baik. Maka di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sehingga bulan Ramadan ini memang bulannya apa? Bulan Al-Qur'an. Ya, di bulan ini Rasulullah dites bacaannya oleh Jibril sebanyak 22 kali. Tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Baik. Demikian pula nikmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mungkin kita jarang sekali mengingatnya. Allah Subhanahu wa taala banyak melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada kita, tetapi kadang-kadang kita tertutup mata kita dari nikmat-nikmat tersebut. Padahal yang namanya nikmat bagaimana? Harus kita syukuri. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah, bersyukurlah kepada Allah kalau memang kalian merasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian kufur, ya sesungguhnya azabku begitu keras, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat apa? Ibrahim ayat 7. Ibrahim. Enggak, lupa. Di dalam surat At-Takatsur yang terakhir. Man yaqra'ul ayat? Siapa yang membacakan ayat? At-Takatsur ayat yang terakhir. Enggak, ini nih yang kata. Ayo, ayat yang terakhir. Khud, ambil. Kelas 1. Thumma apa? Ayo semuanya baca. Latus alunna yauma idzin anin na'im. Baik, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan dengan baik. Latus alunna. Kalian semua ini akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ya. Diminta pertanggungjawaban dari apa? Dari nikmat-nikmat. Baik. Ya. Kita semua nanti di yaumul qiyamah Allah akan tanya dari nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangankan nikmat-nikmat yang besar seperti sekarang ini. Ya, nikmat Ramadan, nikmat kita bisa beriktikaf sekarang, nikmat kita bisa menjalankan syariat. Ini nikmat-nikmat besar. Nikmat kecil aja, ya sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, tadi la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'. Manusia kakinya anak Adam gak akan bergeser di hari kiamat nanti kecuali setelah dia ditanya dari 4 perkara. Ya. Salah satunya dari apa? Dari usia, dari umur, baik, dari harta, ya, ilmu, apalagi itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ini nikmat-nikmat yang sebetulnya kecil gitu ya.
Nikmat-nikmat besar ini akan jauh lebih ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa kata Allah? "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kalian akan ditanya nanti dari nikmat-nikmat. Rasulullah membacakan ayat ini kepada siapa? Kepada Abu Bakar, kepada Umar. Dua sahabat paling mulia, orang paling hebat lah setelah para nabi. Itu siapa? Abu Bakar dan Umar. Kata Rasulullah SAW, kalian nanti akan ditanya dari nikmat ini. Kapan itu? Ketika mereka setelah merasakan betapa beratnya kelaparan ketika hari itu. Saking laparnya, gak dapat makanan, akhirnya di waktu yang gak mungkin orang keluar, mereka bertiga keluar, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Keluar dari rumah, berharap ada makanan kira-kira. Ternyata dapat di rumah salah seorang sahabat ya yang menyambut beliau, mereka bertiga, dan disediakan makanan. Coba bayangkan, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, orang-orang hebat, baru kelaparan coba, sampai saking laparnya keluar dari rumah di waktu yang gak mungkin keluar, ketika sedang panas-panasnya. Baik, para jamaah mungkin yang pernah ke Madinah tahu ya kalau di musim panas seperti apa. Ya, panas sekali, masya Allah. Baik. Nah, kalau Rasulullah saja sampai mengucapkan hal tersebut, kata Rasulullah, kalian bakal ditanya dari nikmat ini. Ya. Padahal yang Rasulullah ajak bicara itu siapa? Abu Bakar, Umar, orang-orang hebat, para ahli surga. Kalian bakal ditanya sama Allah dari nikmat ini. Apa pelajarannya kira-kira pada jamaah sekalian? Kira-kira nih, kalau Rasulullah lihat bagaimana berfoyak-foyaknya hidup kita sekarang, kira-kira bagaimana Rasulullah dengan kerasnya memperingatkan kita untuk syukur dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar, Umar kelaparan ketika itu. Ya, laparnya betul-betul kelaparan karena saking laparnya sedang panas-panasnya Madinah, keluar dari rumah coba. Kita masih setiap hari makan, setiap hari melimpah, bahkan mungkin masih ada makanan yang dibuang di rumah, ya, karena nggak kemakan. Baik, minuman jarang kita habiskan tuh, hati-hati ya, minuman aquanya dihabiskan, nanti itu dihisab, nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa nggak dihabiskan. Baik, hati-hati, nikmat-nikmat nanti akan dihisab oleh Allah. Nikmat-nikmat akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi saja memperingatkan kepada orang-orang terbaik seperti itu, ya bayangkan kalau Rasulullah melihat bagaimana kondisi kita sekarang, betapa megahnya, mewahnya hidup kita, setiap hari makan makanan enak, banyak, melimpah. Apalagi negeri kita ini, negeri Indonesia, Masya Allah ya, Allah berikan tanah yang subur, banyak sekali tumbuhan yang bisa diambil manfaatnya, banyak hewan yang bisa diambil manfaatnya, belum lagi lautannya dan seterusnya. Ini semua nikmat Allah yang akan ditanya nanti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba bayangkan nanti di hadapan Allah ketika Allah tanya, ketika Ramadan tahun berapa ini? 2026 ya. Kalian pernah makan apa kira-kira yang paling enak? Nasi kebuli misalnya. Pernah makan nasi kebuli? Nah, ada nasi kebuli menu ketika itikaf sekarang? Ada ya? Nasi kebuli dengan dagingnya dan lain sebagainya. Makannya enak. Tapi jangan lupa apa? Syukurnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tanya itu nanti. Setiap butir-butir nasi yang masuk ke tubuh kita, Allah akan tanya nanti di yaumul qiyamah. Ya. Ditanyanya apa? Apakah kamu sudah mensyukurinya? Apakah kamu tak pakai nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah? Atau justru sebaliknya? Ya, ternyata punya makanan yang bikin tubuh kuat, sehat. Setelah tubuh kuat, sehat, dipakai apa? Main game. Kacau nanti hidup kita. Ya. Kita diberikan rezeki sama Allah, orang tua lagi, belum orang tua kita. Ya, yang setiap hari menyayangi kita luar biasa kasih sayang. Baik. Nanti Allah tanya, kasih sayang orang tua yang membuat kita tumbuh dewasa. Ya, seperti apa bersyukurnya kita kepada orang tua dan bersyukurnya kita kepada Allah atas nikmat tersebut. Ya, jangan sampai kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat ini semua. Nanti kita akan ditanya. Ya, nanti semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mengakui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang berupa ibadah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah."
Apapun yang kalian rasakan dari setiap nikmat, maka itu datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa Sayyidul Istighfar ada doa Sayyidul Istighfar. Hafal ya doa Sayyidul Istighfar? Masyaallah. Disebutkan apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Apa? Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Apa artinya coba ini? Aku mengakui kepadamu atas nikmat-nikmatmu yang engkau berikan kepada diriku. Ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Sama Allah jangan sombong, jangan takabur, jangan merasa hebat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mah bisa makan, kenapa? Karena saya bekerja setiap hari. Saya punya rezeki untuk makan, untuk beli ini, beli itu. Kenapa? Saya kerja. Bukan karena itu. Allah yang kasih sama kita. Ya. Jangan sampai kita tidak mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka al-i'tiraf bi ni'amillah, mengakui, ya, menyadari atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, ini ibadah. Ya. Ini merupakan ibadah. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa-apa kita bilang, ya ini mah rezeki anak soleh. Nah, sering ngomong kayak gitu kan? Dapat apa rezeki anak soleh? Bukan karena kita soleh, bukan. Ya, memangnya sesoleh apa sih diri kita? Banyak dosa kita. Ya, kita ini banyak bikin dosa. Jangan mengaku sebagai diri yang baik. Baik. Ya, maka anggap semuanya dari Allah. Dapat rezeki sekecil apapun, alhamdulillah. Betul-betul alhamdulillah itu jangan hanya sekedar omongan lisan karena biasa dapat bagus, alhamdulillah. Lupa, alhamdulillah kita sedang apa? Sedang memuji Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, artinya apa? Kita sedang menyandarkan nikmat yang kita dapat ini datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa itu. Ya, hadirkan hati kita, bawa hati ketika berucap, ketika berzikir, ketika beramal. Ketika ucapkan alhamdulillah, maka sadari kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan anugerah terhebatnya kepada kita, yang telah memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita. Baik. Maka dari itu penting di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di antaranya apa? Kemudahan kita untuk berpuasa. Ikhwah, para jamaah yang ada dan semua yang mendengarkan, kira-kira nih kita bisa berpuasa sekarang sudah malam ke-21 nih. Sudah 20 hari lewat kita berpuasa. Ya. Ada yang belum bolong adik-adik? Banyak kayaknya. Ya enggak? Masya Allah. Tadi ya, meskipun ada yang sakit, tapi kan banyaknya mungkin kita berpuasa. Nah, kira-kira nih kita bisa puasa karena siapa? Karena Allah. Bukan karena kita makan sahurnya bergizi, sehat, enak gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa makan, bisa puasa full. Bukan. Tadi. Bukan karena misalnya kita ini adalah seorang yang pandai menjaga kesehatan tubuh. Kita tahu bagaimana tata cara menjaga kesehatan tubuh. Kita tahu bagaimana menimbang berat badan kita, menimbang lemak, menimbang kalori, menimbang apa lagi? Gizi, ya, massa otot, massa tulang dan seterusnya. Kan ada yang sekarang kayak gitu. Ya. Bukan karena itu, bukan. Semuanya apa? Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa berpuasa. Akui itu. Jangan sampai kita lupa untuk mengakuinya. Baik. Ibadah-ibadah yang lain, tarawehnya kita, tilawatul Qur'annya kita, ya, birrul walidainnya, apa birrul walidain? Berbakti sama kedua orang tuanya kita, ya, jangan sampai lupa. Di antara hal yang perlu diperhatikannya di bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, amalan besar yaitu apa? Birrul walidain. Baik, ya, kita yang masih punya orang tua, jangan sampai disia-siakan kesempatan besar, salah satu pintu surga yang terdekat, ya, yaitu siapa? Kedua orang tua kita. Ya, jangan sampai justru malah apa? Menyakiti mereka, bikin nangis orang tua, bikin kecewa orang tua dan lain sebagainya. Jangan.
Seorang muslim adalah mereka yang menjalankan syariat Nabi-Nya. Jadi antara syariat Nabi yang diajarkan kepada para sahabat adalah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Tadi. Nah, ketika kita mampu berbuat baik kepada kedua orang tua, sama itu pun adalah pemberian siapa? Allah. Allah yang memudahkan kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang melancarkan kepada kita. Baik. Memangnya ini cuacanya sama Allah dibuat sedemikian rupa sehingga penduduk kota ini bisa bertahan dengan cuaca tersebut. Penduduk kota yang lain bisa bertahan dengan cuaca yang ada di tempatnya tersebut. Yang kadang-kadang berbeda 180 derajat. Di sini begitu dingin sekali, di sana panas sekali. Tetapi semuanya tetap mampu untuk berpuasa. Semuanya tetap mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya untuk menyadari ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para jemaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah isyarat kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Hadis ini sering kita dapatkan ya, dari guru-guru kita. Mereka membacakannya di mimbar-mimbar dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan pengharapan, ya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita perhatikan di dalam hadis tersebut dan redaksi-redaksi yang lain ada yang mirip. Ada man shoma Ramadan man qama lailatul qadar. Siapa yang mendirikan qiyam di Lailatul Qadar. Ya, ingat ini malam berapa ini? Malam 21. Di antara malam-malam yang kita berharap itu ini termasuk malam Lailatul Qadar. Ya. Baik. Kata Rasulullah, siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar? Siapa yang saum di bulan Ramadan? Dengan apa? Imanan, dengan penuh keimanan sekali lagi. Ya, dengan membawa keimanan, dengan membawa hati. Nah, iman ini adalah sebuah kalimat yang berkaitan erat dengan amalan hati. Baik. Sehingga di antara amalan hati yang seharusnya kita bawa juga ketika kita berada di tengah-tengah bulan Ramadan, jangan lupakan prinsip-prinsip yang paling utama di sana. Ya. Berbicara tentang iman, kira-kira nih kalau kita ngomong iman, apa yang terbetik pertama kali? Yang simpel ya. Konsep tentang iman, apa yang paling simpel yang maka teringat? Keyakinan. Rukun iman. Ya. Itu prinsip mendasar tentang apa? Iman. Rukun iman yang 6. Hafal nggak? Pasti hafal insyaallah ya. Nah, ya. Kenapa? Masih ada. Baik. Ya nanti kan aja kalau ada. Ya. Nah, rukun iman yang 6 ini merupakan prinsip-prinsip keimanan. Baik. Yang nomor 1 iman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah Tabaraka wa taala yang paling penting, yang paling inti, yang paling utama itu apa? Tauhid. Ya. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah di dalam apa? Ibadah. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita tuju di dalam ibadah. Itu adalah apa? Tauhid. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Allah Tabaraka wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amal wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya apa? Tidak mau mentauhidkan Allah, tauhid lawannya syirik. Kalau tauhid mengesahkan Allah, kalau syirik menyekutukan Allah. Beribadah kepada selain Allah, sekalipun dia beribadah kepada Allah sebagaimana orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu jangan dikira mereka ini sholat. Sholat itu ke siapa? Sholat ke Allah. Ya. Mereka ini berdoa sama Allah. Tetapi hawa nafsu mereka bersamaan dengan berdoanya, sholatnya, saumnya, hajinya mereka untuk Allah, mereka pun berdoa untuk selain Allah. Bahkan lebih khusus lagi, mereka itu berdoa kepada berhala-berhala kalau lagi senang aja. Ya. Kalau mereka lagi terjepit, maka mereka cuma ingat Allah Subhanahu wa taala.
Baru mereka ingat kepada Allah. Nah, artinya apa? Tauhid ini kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta, kalau engkau syirik, enggak tauhid, la yahbaqanna 'amaluk, semua amalan akan sia-sia kata Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita kalau seandainya tidak didatangkan di sana amalan iman yang paling besar yaitu tauhid tadi, maka itu akan hanya sekadar menjadi apa? Amalan yang sia-sia. Contoh paling nyata adalah apa yang terjadi kepada siapa? Paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Abu Thalib. Abu Thalib, kalau kita lihat, kalau kita pelajari sirah dulu bagaimana amalannya, luar biasa. Ya. Abu Thalib itu menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Rasulullah, menyayangi Rasulullah, bahkan lebih sayang daripada kepada anaknya sendiri. Coba bayangkan. Sepeninggal kakek Rasulullah Abdul Muttalib, karena ketika Rasulullah ditinggalkan kedua orang tuanya, maka pengasuhan beliau diambil alih oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib meninggal, maka ya Abu Thalib, paman Nabi, anak Abdul Muttalib yang lain, mengambil alih pengasuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disayangi, dicurahkan kasih sayang kepada beliau, tumbuh dewasa Nabi, diangkat jadi Nabi, dakwah, kemudian dilawan oleh orang-orang Quraisy. Abu Thalib pasang badan. Ya, Abu Thalib melindungi Rasulullah SAW. Para sahabat disakiti sampai ada yang dibunuh kedua orang tuanya di hadapan matanya seperti Ammar bin Yasir. Bilal disiksa ya dengan siksaan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, mereka tuh ingin melakukan ini kepada Rasulullah, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena Abu Thalib melindungi, menjamin keselamatan Rasulullah. Jadi mereka saling menghormati kalau masalah-masalah seperti ini. Baik. Nah, ketika Abu Thalib meninggal, ketika sakaratul maut Abu Thalib, Nabi langsung bergegas mendatangi paman yang sangat dicintai Rasulullah. Rasulullah mencintai. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ya wahai paman, qul la ilaha illallah, katakan saja la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kalimat tuhajju laka biha indallah. Satu kalimat yang aku akan berhujjah untuk nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak demikian, ya. Ternyata ketika itu datang juga siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dua pembesar kafir Quraisy ketika itu. Ya. Si Abu Jahal mengatakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, memangnya engkau benci sama agama ayahmu sendiri Abdul Muttalib? Ini provokatif sekali. Ya, si Abu Jahal itu dia ini orang yang dari satu sisi cerdas bikin propaganda, sebagaimana yang dia lancarkan kepada kaum Quraisy supaya memusuhi Rasulullah dan para sahabat. Di antaranya propagandanya siapa? Abu Jahal. Nah, demikian pula ketika Abu Thalib meninggal, Abu Jahal nggak bilang memangnya kamu mau keluar dari agama Islam, dari agama bapakmu misalnya. Enggak ngomong itu. Memangnya kamu mau masuk agamanya Muhammad? Mungkin kalau Abu Jahal ngomong gitu sama Abu Thalib bilang iya saya masuk. Kenapa? Karena begitu banyak ya gelombang yang masuk Islam ketika itu di Makkah ke agama Rasulullah SAW, agama Islam. Baik. Sebagaimana terjadi kepada siapa? Hamzah. Kalau Hamzah gimana masuk Islamnya? Ada yang ingat gak? Ya. Dengar siapa keponakannya, sekalipun keponakan Rasulullah dan Hamzah hanya beda antara 2 atau 3 tahun. Ya keponakan ya teman main dekat sekali Rasulullah dengan Hamzah pamannya. Dengar Rasulullah dipukul sama si Abu Jahal, ya Hamzah baru pulang berburu. Mendengar itu segera datang si Abu Jahal, dipukul balik Abu Jahal sampai berdarah kepala. Ya, saking kesalnya keponakannya dipukul sama Abu Jahal. Padahal waktu itu belum masuk Islam. Nah kata Abu Jahal, kenapa engkau marah sekali wahai Hamzah? Apakah engkau masuk agamanya Muhammad? Apa kata Hamzah? Iya. Ya. Kata Hamzah, iya saya masuk. Emang mau apa? Ente mau ngapain? Ya. Dengan begitu kaget Abu Jahal, ya kaget. Dan Hamzah pun satu sisi merenung, kok saya ngomong begitu katanya. Dan ternyata dari sana Allah memberikan cahaya hidayah ke dalam hati Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, sehingga baguslah keislaman Hamzah paman Nabi tersebut. Nah, kalau seandainya Abu Jahal ke Abu Thalib ngomong yang seperti itu, mungkin sama. Apa kau masuk agamanya Muhammad? Iya, saya masuk. Emang kenapa? Mungkin Abu Thalib bisa ngomong gitu.
Tapi si Abu Jahal ini memang provokatif. Dia bilang, engkau benci sama agama kamu sendiri. Jadi kalau orang Arab zaman dulu, mereka itu kalau nggak ikut orang tua, nggak ikut bapak, nggak ikut keturunan, itu aib sekali. Ya. Ini yang dipropagandakan kepada Abu Thalib ketika itu. Yang qadar, semua takdir Allah. Semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengulang, ya am, paman, ucapkan saja la ilaha illallah sudah. Ya ini lebih baik untukmu. Abu Jahal lagi ngomong, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci dari agamanya Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib? Ya. Terus ya akhirnya Abu Thalib pun mengatakan, ala millati Abdul Muttalib. Aku memilih untuk mati di atas agamanya Abdul Muttalib. Ya. Agama yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala juga. Baik. Maka dengan demikian matilah Abu Thalib dalam keadaan apa? Kafir, musyrik. Ya, sehingga Rasulullah SAW ketika mengatakan, kalau seandainya aku diizinkan aku akan mendoakanmu, ya turunlah ayat apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Baik. Rasulullah itu oleh Allah untuk tidak mendoakan Abu Thalib yang mati dalam keadaan kufur. Ini menjadi tadi pegangan kita ya. Kalau kita punya orang tua kafir, atau misalnya keluarga atau teman siapapun yang kafir, dan dia kan kadang-kadang orang kafir baik, kadang-kadang loh ya, harus Anda sampaikan, kadang-kadang kafir. Kenapa? Hukum asalnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini kata Allah, bukan kata siapa-siapa. Orang Yahudi, orang Nasara akan pernah ridho sama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Gak akan pernah sampai kalian ikut agama mereka. Ya. Tetapi pada faktanya sebagaimana yang terjadi ya di zaman Nabi, ada orang Yahudi yang baik, ada orang Nasrani yang baik. Bahkan Rasulullah menceritakan di sebagian kisah-kisah mereka yang baik-baik ini. Baik. Dan mungkin ya di zaman sekarang pun ada sebagian kafir-kafir yang baik. Kalau mereka masih hidup, boleh kita doakan, boleh mendoakan hidayah, itu saja sudah. Ya. Kita doakan supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi kalau sudah mati, artinya sudah tidak ada kesempatan lagi bagi dia untuk bertaubat, nggak boleh kita doakan. Siapapun itu, mau orang tua kita, mau anak misalnya, mau keluarga, suami, istri. Ya, kalau Allah memiliki pasangan yang kafir atau musyrik atau musyrikah, tidak boleh kita mendoakan. Ya, maka meninggallah Abu Thalib dalam keadaan kafir. Dan Abu Thalib sekalipun demikian, ya, dia tetap kekal di neraka. Ya, padahal amalannya tadi bagaimana? Besar, berkorban dengan pengorbanan yang gak bisa kita samai. Ya, beliau mengorbankan keluarganya, mengorbankan sukunya untuk melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Amalan beliau begitu luar biasa. Tetapi kalau nggak tauhid, kalau dia syirik sama Allah, semuanya sia-sia. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau engkau syirik, semua amalanmu sia-sia. Ingat ini. Maka dari itu, pesan Nabi kepada kita untuk berpuasa dengan membawa keimanan, jangan lupa akan prinsip yang paling mendasar ini. Ya, prinsip apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu penting belajar tauhid, adik-adiknya. Minimalnya kalau belajar tauhid, coba ini ada hadiah lagi. Siapa yang bisa menjawab arti dari kalimat la ilaha illallah? Ada yang belakang, ya, pakai kerudung hitam. Hah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Benar atau tidak penerjemahan ini? Hah? Tidak benar, tapi boleh dapat hadiah. Ya. Kan tidak ada syarat. Mesti jawab. Ayo, boleh dapat hadiah. Tolong ambilin. Gak apa-apa, berani, masya Allah ya. Jazakallahu khairan, berani mau menjawab. Mau yang mie goreng ya, gak apa-apa ya. Baik, perhatikan baik-baik, adik-adik. Gak apa-apa, tetap dikasih hadiah karena memang ini yang banyak diketahui oleh kaum muslimin sekarang. Ya, ketika dikatakan kalimat tauhid la ilaha illallah,
Maka mereka akan menjawab apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Baik, mari kita bahas tentang penerjemahan ini. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, adik-adik ya perhatikan baik-baik. Ini penting banget nih. Kalau kita bilang tidak ada Tuhan selain Allah, ya, maka memangnya Tuhan-Tuhan selain Allah itu nggak ada? Coba tanya, ada nggak? Ada kok. Ada. Orang Nasrani menyembah siapa? Nabi Isa. Nabi Isa ada nggak? Ada. Orang-orang Jepang menyembah matahari. Matahari gimana? Oh jelas kelihatan. Orang Hindu menyembah sapi. Coba bayangkan ya. Baik. Orang-orang India itu gak boleh sana menyembelih sapi. Baik. Ya. Sapi ada. Orang-orang dekat Sungai Gangga kalau nggak salah itu yang menyembah tikus. Tikus ada. Sesembahan Tuhan selain Allah itu ada. Ya. Jadi kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka kata siapa tidak ada Tuhan selain Allah, nanti kata orang-orang kafir gitu ya sama kita. Dan yang lebih berbahaya dari ucapan ini apa coba? Orang-orang ahli filsafat, orang-orang ahli kalam, orang-orang yang senang memutarbalikkan kata-kata, ya, yang otak-atik omongan-omongan, baik yang sok pinter dengan ilmu filsafatnya, mereka ngomong apa coba? Ya, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semua yang dikatakan Tuhan adalah Allah. Parah lagi nih. Ya. Ini lebih kacau lagi nih. Tapi berangkat dari apa? Pengertian tidak ada Tuhan selain Allah. Maka dari itu, perhatikan baik-baik. Ya, sekali lagi, saya ingatkan berkali-kali. Mari kita menerjemahkan kalimat ini dengan ayat. Kita kembalikan kepada Al-Quranul Karim, kepada kalamullah, ucapan Allah sendiri. Di dalam surat Luqman, ayat ke-30. Ya. Dihafalkan baik-baik. Di dalam surat Luqman, ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Yang demikian itu dikarenakan dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk diibadahi, dan semua yang diibadahi selain Allah maka itu adalah peribadahan yang batil. Bisa dipahami makna kalimat ini? Ya. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Semua yang disembah selain Allah, semua yang diibadahi selain Allah, itu peribadahannya tertolak, batal semuanya. Itu makna dari ayat tersebut. Dan itulah makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika dikatakan la ilaha, ya, maka artinya la ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Baik. Ingat adik-adik, nanti dites ya. Nanti dites satu-satu. Dengerin baik-baik. La ilaha artinya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Itu mana la ilaha. Karena ilah artinya ma'budun haq. Ya, ilah itu adalah yang disembah secara hak. La ma'buda bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Baik. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mulai sekarang dirubah ya. Semuanya dengarkan baik-baik. Penerjemahan kalimat la ilaha illallah mulai sekarang kita terjemahkan dengan kalimat apa? Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ya. Dengan demikian semua konsep ketuhanan akan terbatalkan dengan konsep ketuhanan yang datang dari Nabi kita Muhammad di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Nah, minimalnya kita bawa keimanan terhadap kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Ini merupakan kalimat yang kalau ditimbang dalam satu timbangan nanti di yaumul qiyamah itu akan lebih berat bahkan dari jutaan dosa-dosa. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah, dakhala al-jannah, dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dalam riwayat yang lain, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Allah mengharamkan kepada neraka untuk dimasukkan ke dalamnya, ya, orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia menginginkan surga dari ucapannya tersebut, menginginkan wajah Allah dari ucapannya tersebut. Ini kunci kita masuk surga ya. Ya. Kalimat la ilaha illallah sekali lagi ini kunci kita masuk surga, ini tiket kita.
untuk kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Gak punya la ilaha illallah dalam hati kita, gak pernah belajar tentang la ilaha illallah, masih salah dalam mengartikan, belum tahu, belum paham rukunnya, konsekuensinya, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, hidup kita gagal. Sesukses apapun kita dalam kehidupan dunia. Baik, kita punya harta banyak, pekerjaan yang bagus, dihormati manusia, tapi kita nggak tahu kalimat la ilaha illallah, nggak tahu artinya apa, nggak bisa mengamalkan isinya, ya, hidup kita gagal. Baik, hati-hati. Ya, ini merupakan kunci kesuksesan kita. Sebaliknya, kadang seseorang tidak dimudahkan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang seseorang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya tentu saja itu untuk hikmah-hikmah yang lain. Tetapi selama dia mentauhidkan Allah, tahu ilmu tauhid la ilaha illallah, ya, bagaimanapun dia gagal dalam kehidupan dunianya, maka dia adalah orang yang sukses karena dia berhasil mentauhidkan Allah. Ingat, tugas kita hidup di dunia ini apa? Ibadah. Apa ayatnya? Ayat lagi, ayo. Ayat. Baca ayatnya. Tujuan kita diciptakan Allah. Ada di ayat 59. Nah, 59. bacakan aja. Wa ma Khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Masya Allah. Artinya apa? Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Mau ambil yang mana? Minggu hari ini kayaknya lebih suka ya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Kata Ibnu Abbas apa? Diterjemahkan. Siapa Ibnu Abbas? Ada yang tahu enggak? Nah, aku tanya lagi. Siapa yang tahu? Siapa Abdullah bin Abbas? Siapa beliau dan Rasulullah? Paman Nabi Muhammad. Bukan paman, anaknya paman. Apa namanya? Gak apa-apa ya. Adek. Kum. Apa berarti? Kalau anaknya paman berarti siapa? Bukan. Yang pamannya tadi siapa? Al-Abbas. Ayahnya Abdullah ya. Ayahnya Ibnu Abbas itu adalah Al-Abbas. Nih, kawan. Ingat, Anda tidak mensyaratkan apa? Harus benar jawabannya. Jawab dikasih hadiah. Barakallahu fiik. Baik. Ya. Abdullah bin Abbas, beliau itu adalah sahabat Nabi yang sekaligus anak paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Rasulullah begitu menyayangi Abdullah sampai Rasulullah mendoakan, sekalipun kalau sama pamannya, ya ada beberapa cerita lah ya. Ada beberapa cerita. Al-Abbas pernah ditawan oleh Rasulullah ketika perang Badar. Padahal Al-Abbas sudah masuk Islam, tapi Al-Abbas memilih berpihak dengan Quraisy. Akhirnya ditangkap sama Rasulullah, di penjara sama Rasulullah. Ya, kalau kamu mau bebas kata Rasulullah, tebus. Yaitu kepada Al-Abbas. Tetapi setelah itu beliau bagus di Islamnya, ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, tapi kepada putranya ini Abdullah, Rasulullah kelihatan menyayangi sampai Rasulullah mendoakan kepada Abdullah bin Abbas, ya, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah berikanlah ilmu tafsir kepada Abdullah bin Abbas. Sekarang ulama-ulama tafsir, Ibnu Katsir, Syekh Sa'di, tafsir At-Tabari, tafsir Jalalain, ya, dan lain sebagainya, riwayat-riwayat yang akan mereka sampaikan di dalam kitab tafsir mereka itu kembali kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Kata Ibnu Abbas, tafsir dari ayat yang tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, ai liyuwahhidun. Artinya, ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, adik-adik perhatikan dengan baik. Tugas kita hidup di dunia itu jelas, ya. Gak usah kita terlalu terbawa dengan pemikiran-pemikiran orang-orang kafir dari barat, kah itu dari mana lah, orang-orang sok pintar, ya, merasa dia punya
bidang dalam mengatur tatanan kehidupan. Kita Muslim, pegangan kita sudah jelas, apa itu? Al-Quran dan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Tujuan hidup kita sebagai Muslim untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bingung, jangan kebawa-bawa omongan orang ini masa-masa pencarian jati diri. Ngapain cari jati diri? Udah jelas jati diri kita. Ya, Allah jelaskan jati diri kita di dalam Al-Quran. Baik, gak usah kita bingung. Jangan jadi orang linglung. Muslim, pemuda-pemuda Muslim, pemudi Muslimah, semuanya sadar, semuanya tahu hakikat dirinya siapa. Ya, apa misi dalam kehidupannya? Apa visi di dalam kehidupannya? Visinya jelas, mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti di surga. Misinya apa? Ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, jangan gentar. Baik. Jangan menjadi orang yang mudah untuk ditakut-takuti oleh syaitan. Ya. Jangan menjadi orang yang mudah untuk ditakut-takuti oleh syaitan dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Mereka melemahkan kaum muslimin, melemahkan pemuda-pemudanya. Dibuat mereka sibuk dengan gadgetnya, ya. Dibuat mereka sibuk dengan pemikiran-pemikiran yang nggak perlu mereka pikirin. Baik. Ilmu-ilmu yang gak seharusnya mereka curahkan hati, pikiran, waktunya untuk ilmu-ilmu tersebut. Ada ilmu yang pasti, ilmu yang jelas. Al-Quran, petunjuk Nabi, hadis-hadis Nabi SAW. Ini akan membawa kita kepada keselamatan yang hakiki. Baik. Ya. Jangan kita mudah untuk terbawa was-was syaitan. Kata Imam Syafi'i, siapa yang kata Imam Syafi'i? Ya. Ya kita tahu, tapi kalau kenal banget mungkin nggak sekenal itu ya. Al-Muhim lah, pokoknya Imam Syafi'i yang sering disebut-sebut lah ya sama orang-orang Indonesia ini, karena orang Indonesia mengakunya bermantap Syafi'i ya, walaupun ya itulah. Baik, apa kata Imam Syafi'i? Kullul ulumi siwal Quran mashghalatun. Semua ilmu, kata beliau, semua ilmu selain Al-Quran maka itu adalah ilmu yang menyibukkan, kata beliau. Ya. Illa al-hadith wa ilmu fiqh fid din. Kecuali ilmu hadith dan ilmu pemahaman terhadap agama. Ya. Baik, ini kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Semua ilmu, kata beliau, ilmu apapun itu, ya. Kalau bukan Al-Quran, kalau bukan hadis, kalau bukan tentang permasalahan untuk memahami agama lebih mendalam, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Baik. Maka dari itu banyak di antara kita terjebak untuk memperdalam ilmu-ilmu apa? Dunia terlalu mendalam. Bukannya nggak boleh mempelajari ilmu dunia, silakan. Itu satu hal yang kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian, silakan cari. Ya, selama tidak menyelisih syariat, selama tidak bertabrakan dengan apa yang ditetapkan di dalam agama, ya silakan amalkan, silakan cari. Ya, dunia bagaikan air, kata Allah. Wadrib lahum mathalan hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Berikanlah contoh permisalan dunia seperti air yang Allah turunkan dari langit. Karena yang namanya dunia seperti air, yang namanya air kita butuh, tapi gak boleh terlalu banyak. Ya, kalau terlalu banyak nanti jadi musibah, tsunami, banjir dan lain sebagainya. Itulah dunia. Butuh kita, tapi ala kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Ya. Tetapi ilmu yang pasti, ilmu Al-Quran. Ilmu yang pasti, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai akhir zaman nanti, sampai mendekati yaumul qiyamah, ilmu ini akan tetap demikian adanya dan tidak akan pernah berubah sama sekali. Ini ilmu Al-Quran. Ilmu dunia, ya bapak-bapak yang sudah mengalami pasti tahu lah gimana berubah-ubahnya ilmu dunia. Ya, dulu katanya kalau bisnis harus gini, ya nggak lama, paling 2-3 tahun berubah lagi ternyata ya. Nggak seperti itu juga. Dulu yang ramai kursus begini, ternyata kursus ini nggak lagi laku, yang lain lagi. Ya. Teori-teori kedokteran mungkin bapak-bapak yang dokter yang lebih paham. Ya. Tapi saya dengar sih katanya dokter ini harus upgrade ilmu, kalau enggak mereka kan nggak dapat perubahan-perubahan teori-teori. Ilmu dunia berubah terus. Ya, seperti air itu nggak statis, air itu dinamis. Ya. Tapi kalau ilmu agama, Al-Quran, wallah alam tentang saya cerita ini, salah seorang ustaz pernah menceritakan. Ya. Ada seorang Yahudi yang dia ini
begitu kekeh dengan apa? Dengan keyahudian. Padahal dia adalah seorang yang begitu cerdas. Dia seorang yang begitu pintar, dia muhakkik, dia penulis, dia itu orang yang mendalam ilmu, ya segala macam bidang ilmu dengan begitu mendalam. Sampai dilihat oleh salah seorang syekh gitu ya. Dikatakan, wahai orang Yahudi, kenapa kau tidak masuk Islam? Kecerdasanmu itu pantasnya ada di dalam agama Islam. Kata orang ini, tidak, aku kuat dalam keimanan. Ternyata seiring berjalannya waktu ketemu lagi, ternyata orang Yahudi ini sudah masuk Islam. Ya. Ternyata usut punya usut, dia membuat istilahnya semacam eksperimen. Dia menulis ulang Taurat dengan perubahan-perubahannya, dirubah sama dia dari awal sampai akhir. Dia menulis Zabur dengan perubahan-perubahannya. Dia cetak sebanyak-banyaknya Taurat dan Zabur itu dan semuanya habis terjual. Selanjutnya dia menulis Al-Quran. Dia bisa bahasa Arab. Ya, Yahudi ini bahkan sampai bisa bahasa Arab, saking pintarnya orang. Dia tulis ulang Al-Quran, dirubah semuanya. Baru ketemu tukang, pokoknya tukang di pinggir jalan lah, bukan orang besar, buka Al-Quran langsung tahu kalau itu sudah dirubah. Ya, dari situ dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ternyata betul apa kata Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini akan dijaga. Ya, itulah kitab suci kita. Itulah kitab suci Al-Quran Karim. Baik, sekalipun Allah alam, sekali lagi saya sampaikan ini karena saya nukilnya dari ikhwah gitu ya, dari yang menceritakan Allah alam kesahihannya. Tetapi sekalipun ini tidak sahih, Al-Quran itu benar-benar pasti akan terjadi. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran ini dan pasti bagi Al-Quran ini ada penjaga. Ya, tapi mungkin pernah lewat yang waktu yang lalu ada peringatan-peringatan, hati-hati Al-Quran cetakan anu, dicetak di negara ini, nama percetakannya ini, ada kesalahan di huruf sekian. Ini selalu tersebarkan. Ya, inilah kitab suci kita. Baik. Oleh karenanya begitu rugi, sangat-sangat salah kaprah seorang muslim, seorang pemudi muslimah, baik, mereka melupakan Al-Quran. Ya. Mereka tidak berpedoman dengan teguh terhadap Al-Quran. Salah. Baik. Peganglah Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka ini di antara pesan-pesan yang perlu kita ketahui, ya, bahwasanya akidah kita, keimanan kita harus kita selalu bawa ketika kita berada di bulan Ramadan. Banyak sebetulnya pesan keimanan yang lainnya atau amalan hati yang lainnya, seperti kita beriman kepada takdir, ya. Masing-masing di bulan Ramadan berbeda-beda apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Beriman kepada wajibnya kita untuk bersyukur, bersabar, ya, semua ini dilatih di bulan Ramadan. Banyak pesan-pesan yang begitu indah yang seharusnya kita menangkapnya sebagai seorang muslim selama kita berada di bulan Ramadan, atau bahkan yang tidak tersebutkan dalam dalil. Contohnya apa? Ukhuwah misalnya, ya. Wallah alam, itu salah satu bonus besar bagi kita ya, di bulan Ramadan ini terasa ukhuwah antara kaum muslimin itu lebih erat lagi. Wallah alam apakah ada dalil secara khusus menyebutkan hal tersebut, tetapi yang pasti ini kita rasakan betul. Ya, bulan Ramadan ini bulan di mana kita menjalin ukhuwah dengan jauh lebih kuat lagi. Kadang beberapa permasalahan dengan saudara bisa hilang begitu saja karena datangnya bulan Ramadan. Tadi ya, ini merupakan rizki, nikmat, kebaikan, keberkahan dari Allah di bulan ini, maka mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa salah satu pesan inti yang kita bahas tadi apa? At-tauhid. Baik, ikhwah, adik-adik semuanya, hidup kita tidak akan pernah benar kecuali dengan apa? Tauhid. Hidup kita tidak akan pernah terarah kecuali dengan tauhid. Ya. Hidup kita tidak akan pernah menjadi kehidupan yang sukses, yang benar kecuali dengan apa? Dengan tauhid. Baik, maka dari itu pelajarilah tauhid dengan sebaik-baiknya. Ya, dan inilah dakwahnya para nabi semuanya. Baik, sudah 1 jam lebih yang kita berbicara, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada sesi tanya jawab. Yes. Silakan, insyaallah kita melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Barakallahu fiikum. Silakan yang mau bertanya, nanti dapat nasi goreng. Silakan. Ya. Panitia nggak dapat? Ini mau nanya ini masalah kita ini kan ada niat, saya baca literasi beberapa literasi kan, ada niat untuk keluar dari rumah, niat untuk dinikmat.
ada yang mau masuk masjid baru niat itikaf gitu kan, ada yang melafazkan nawaitu gitu kan. Mungkin ini baru malam pertama kan gitu ya, mungkin ada yang udah tahu atau belum. Ini yang kuat tuh yang mana kan, kita niat dari rumah atau ketika mau masuk masjid atau ketika di masjid kan. Itikaf ini pembatal ketika niat itikaf itu gimana? Itu kan barang Jazakumullah khair. Ya, yang pertama tentang permasalahan niat. Maka niat ini tempatnya di mana? Di hati. Ya. Ulama 4 mazhab semuanya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya sepakat bahwasanya niat itu di mana wajib di dalam hati. Ya. Hanya Al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini masuk ke dalam tafarrudat istilahnya. Ada satu kitab yang ditulis khusus membahas tentang pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i yang beliau bersendirian dalam pendapat tersebut. Artinya nggak ada ulama lain ya yang berpendapat seperti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau ulama besar, beliau ulama hebat ya. Tapi sangat-sangat beruntung kita yang berusaha untuk mengikuti ajarannya Imam Asy-Syafi'i. Karena ajaran beliau adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada beberapa tafarrudat, istilahnya apa? Ajaran-ajaran beliau yang di luar gitu ya, yang nggak didukung sama ulama-ulama lain. Yang diantaranya apa? Melafadzkan niat. Ya, diantaranya adalah melafadzkan niat. Dan kata Imam Syafi'i pun, yang namanya melafadzkan niat itu tujuannya bukan wajibnya niat itu dengan dilafadzkan, bukan. Ya, itu hanya disunahkan seperti dalam beberapa kitab-kitab fikih Syafi'i. Ya, wa yustahabbu, ya, kalimatnya seperti itu. Dan disunahkan untuk melafadzkan niat. Tujuannya apa? Untuk menguatkan apa yang di dalam hati. Ya, itu tentang talaffuz bin niat. Ya, itu tentang melafadzkan niat. Baik. Sehingga adapun berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi, ya, maka kita tidak usah terbingungkan oleh lafaz sebetulnya melafadzkan. Kadang-kadang ini cukup membingungkan bagi kaum muslimin. Ya. Seperti tadi, apakah kita baca niatnya di rumah atau kamu masuk masjid atau bagaimana? Tidak. Yang penting ada di dalam hati kita niat. Yang penting niat ini ada di dalam hati kita, dan itu yang diambil juga oleh Imam Syafi'i. Baik. Adapun melafadzkan itu hanya sunnah saja. Baik. Nah, kalau seandainya begitu berarti mulai kapan? Sebagaimana tujuannya, wa antum aqifuna fil masajid, kata Allah, dan kalian beriktikaf itu di mana? Di masjid-masjid. Ya, sehingga kita mulai meniatkan, ya boleh kita niatkan dari rumah sih boleh-boleh aja. Artinya kita niatkan dalam hati, saya sekarang pergi ke masjid untuk beriktikaf gitu. Boleh seperti itu. Ya. Atau misalnya awalnya nggak ada niat nih, keluar dari rumah, ternyata rame-rame, ya dapat info, oh sekarang sudah tanggal 20, besok tanggal 21 nih, waktunya untuk kita iktikaf. Ya, oh kalau gitu sekalian deh, mau keluar rumah, saya mau ke masjid untuk iktikaf, maka itu pun boleh. Ya, jadi mesti masuk masjidnya boleh. Yang penting niat itu ada di dalam hati kita. Itu yang penting. Ya, kalau dari sisi apakah dari rumahnya ataukah di dalam masjidnya, ya, yang penting ketika kita masuk masjid itu dalam kondisi kita sudah berniat untuk beriktikaf. Kemudian selanjutnya, i'tikaf itu terbatalkan ketika seseorang kapan? Keluar dari masjid. Ya. Ketika seseorang keluar dari masjid bukan tanpa hajat-hajat yang manusiawi. Hajat manusiawi misalnya untuk buang air. Ada satu masjid misalnya, kalau ini masih satu bangunan lah ya toiletnya. Ada masjid yang misalnya toiletnya terpisah di luar. Ya, kalau ke toilet kita harus keluar dari masjid. Nah itu nggak apa-apa, nggak batal kalau seperti itu. Ya. Tetapi kalau hajat-hajat yang nggak darurat, misalnya ada waktunya buka nih, pengen beli jajan bakso di mana gitu. Nah itu udah batal. Ya. Hal seperti ini membatalkan. Hal seperti ini membatalkan juga. Tetapi bukan berarti pula, perlu diketahui ya, i'tikaf itu tidak wajib 10 hari penuh. Memang yang bagus, yang afdal, yang paling bagus adalah selama 10 hari gak terputus gitu ya, gak batal-batal. Itu yang bagus, bagaimana dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan berarti harus begitu. Artinya kalau qadarullah memang batal, gak apa-apa, nanti kita niat lagi. Ya, kita memperbarui niat untuk i'tikaf lagi ya. Walaupun kita nggak tahu berapa lama kita akan bisa bertahan di dalam masjid misalnya. Tetapi sekali lagi, ya saya pribadi, bagi bapak-bapak, bagi adik-adik semua yang dipermudah, ada program misalnya dan lain sebagainya, ada ta'awun antara kaum muslimin untuk bisa beriktikaf secara full, manfaatkan sebaik-baiknya.
Belum tentu, dengarkan baik-baik. Belum tentu tahun depan kita ketemu Ramadan lagi, belum tentu. Ya. Belum tentu kita masih hidup tahun depan. Ya, makanya manfaatkan sebaik mungkin untuk beriktikaf, untuk berburu malam Lailatul Qadar. Ya, barakallahu. Sudah mungkin. Ya, apa? Makasih. Tadi kan Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Bagaimana cara kita menjadikan hidup kita ibadah semuanya? Karena kita selalu berbuat dosa ya. Bagaimana caranya menjadikan hidup kita semuanya ibadah? Baik. Ya, salah satu yang bisa membedakan amalan kita dari amalan yang biasa-biasa, bahkan amalan duniawi. Jadi niat dari amalan ibadah adalah hati kita, ya, niatan kita. Sekarang misalnya kita ibadah, kita beramal misalnya kerja gitu ya. Tapi kalau kita meniatkan itu untuk mencari maisha, yang mana kita punya kewajiban untuk menghidupi keluarga misalnya, dengan mencari maisha ini, kita niatkan itu, insya Allah itu menjadi bernilai ibadah. Tapi harus selalu hadir. Ya, dan ingat syaratnya jangan menyelisihi syariat. Ya, jangan sampai menyelisihi syariat. Nah, ketika terjatuh ke dalam penyelisihan syariat, dosa-dosa, itu pun bisa jadi ibadah. Ya, itu pun bisa jadi ibadah. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata. Anak Adam itu pendosa. Tetapi sebaik-baik pendosa wa khairul khata'in at-tawwabun, mereka yang bertobat. Bahkan kata Allah, lupa hadis apa ayat gitu ya, kurang lebih maknanya ada dosa-dosa itu justru berubah menjadi apa? Menjadi pahala. Dia berdosa tapi malah dapat pahala. Kapan itu? Ketika dosa tersebut dia taubati, dia istighfari, maka itu berubah menjadi pahala untuk dirinya. Ya, maka dari itu, ya salah satunya niat, dan salah satu modal paling intinya tentu saja apa? Ilmu. Ya, kita belajar ilmu agama. Kalau nggak belajar ilmu agama, prinsip-prinsip seperti ini akan jarang kita dapatkan. Nasihat-nasihat seperti ini mungkin sedikit sekali kita dapatkan. Ya, kalau kita terlalu sibuk di dunia, sibuk dengan urusan-urusan keduniaan, akan jarang kita dapat nasihat-nasihat. Yang ada kalau nasihat keduniaan bagaimana? Harus kaya gitu kan? Ya. Jadi seakan-akan hidup untuk selama-lamanya, seakan-akan hidup hanya untuk makan dan minum saja seperti hewan ya. Alhamdulillah. Jadi ya, maka dari itu belajar ilmu agama, belajar bagaimana meningkatkan keimanan, ya, belajar tauhid tadi, belajar banyak hal insyaallah. Ilmu ini sangatlah luas, Al-Qur'an begitu tebal, hadis Nabi jutaan, ya. Itu semua adalah lautan yang kalaupun kita tidak bisa mengarungi semuanya, tetapi kita harus setidaknya mengambil ya bagian-bagian yang terbaik dari ilmu agama. Wallahu a'lam. Baik, makasih. Ada pertanyaan Ustaz, izin, tapi kayaknya nggak apa ya. Pertama pertanyaannya dari yang tentang keimanan, apa perbedaan berpikir secara iman, keyakinan, dan berpikir secara logika, dan bagaimana kita memilahnya? Soalnya kadang kan ada, mungkin aku pernah mendengar penjelasan dari orang-orang kayak orang-orang yang berpikirnya tuh memang di luar dari keyakinan, sehingga mereka menganggapnya tuh semua agama itu sama. Nah, terus yang kedua ada apa itu definisi keimanan dan bagaimana cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah sehingga kita tidak goyah. Karena dari pernyataan tersebut mungkin karena logika manusia yang dipakai, jadi oh iya juga ya, gitu. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana membedakan keimanan antara logika? Baik. Begini, kadang-kadang orang berpikir seperti tadi, ya, sampai menimbulkan kesimpulan bahwasanya semua agama sama. Justru ini menunjukkan apa? Logika yang cacat. Justru ini menunjukkan logika yang tidak logis. Gitu. Kalau seandainya semua agama sama, untuk apa Nabi SAW memerangi bangsa Rum? Jadi, untuk apa Nabi SAW menulis surat ke Heraklius, kepada siapa lagi? Rajanya Persia siapa? Kisra, ya, kepada Kisra, menyuruh mereka. Nabi menyuruh mereka untuk masuk dalam agama Nabi. Kalau sama, mungkin kata Nabi, ya kita bersahabat aja ya, gak usah ramai-ramai, gak usah perang-perangan, kan sama agama kita. Enggak, Rasulullah nggak bilang gitu.
Kamu beriman, kalau nggak beriman saya perangi Anda. Kan gitu kata Nabi SAW. Kalau semua agama sama, ya, kalau seandainya semua agama sama, sesimpel itu sebetulnya kita berpikir. Kedua, yang namanya logika manusia, berarti kan akal maksudnya. Yang dimaksud apa? Akal. Akal kita apakah sehebat itu? Sebagaimana dibangga-banggakan oleh pemuja akal, ya. Sebagai manusia mereka memuja-muja akal. Sebagai manusia merasa bahwasanya dia hebat, dia bisa berfilosofi, ya. Ini filosofinya Plato, ini Aristoteles, ini Socrates, ini begini, wah subhanallah, sok pintar sekali. Jadi saya sebut masya Allah yang kita dapat tadi. Baik. Padahal apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Ya. Kalian itu tidaklah diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Akal kita nggak bisa banyak-banyak. Ya, akal kita itu nggak bisa melampaui dalil, nggak bisa melampaui apa kata Allah, nggak bisa melampaui apa kata dalil-dalil yang ada. Baik. Artinya ya banyak perkara-perkara dalil yang Allah berikan kepada kita. Akal kita hanya cukup bisa memahami sebagaimana yang kita pahami, sebagaimana Allah berikan kepada kita pemahaman, dan kita katakan Allahu a'lam secara hakikat. Ya, tentang sifat, tentang nama-nama Allah dan lain sebagainya. Baik, sehingga kalau kita mau membenturkan akal dengan keimanan, justru ini salah satu maksud membenturkan istilahnya, seakan-akan orang mengunggulkan akal gitu ya. Seakan-akan orang itu kan merasa nggak masuk akal agama ini mah, gitu kan. Dengan begitu congkaknya, dengan begitu sombongnya, dia berani mengatakan hal seperti itu. Padahal agama ini justru yang paling logis. Konsep keimanan inilah yang paling masuk akal. Coba orang-orang yang gak punya, ini sudah jadi bukti. Sejarah menyebutkan orang-orang yang mereka enggan untuk menerima keberadaan Tuhan, ya, secara naluriah mereka, secara fitrah mereka seringkali keceplosan. Semoga Tuhan menyaksikannya. Contohnya siapa? Baru baca itu ya. Orang Rusia itu kan terkisah orang itu seperti itu, ya. Ketika dia membuat sebuah perjanjian, dia keluar itu. Artinya memang gak bisa diakalkan, ya. Dan justru fitrah kita pengen punya Tuhan atau pengen gak punya Tuhan? Ya pengen punya Tuhan. Dan kita begitu nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merasakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita tahu tujuan hidup kita untuk apa. Tujuan hidup kita semakin terang, benderang, nyaman kita menjalani kehidupan dengan membawa keimanan ini, daripada kalau kita menjalani kehidupan dengan kegelapan, kekufuran, kegelapan, ya, yang dibalut dibungkus dengan ucapan-ucapan kita harus berpikir logis, ya. Justru ada yang tidak logis. Ya, justru mereka yang tidak masuk akal cara berpikirnya. Ya, baik. Kadang-kadang ya tadi itu berangkatnya dari itu, dari mereka yang berusaha untuk berbicara tentang ketuhanan, tetapi mereka tidak mau memakai landasan yang tepat, ya, yaitu apa? Al-Quran dan Nabi yang diutus. Kalau bicara agama, maka bicara kita harus berlandaskan kepada ini. Kalau sudah mencampurkan akal, ya itulah jadinya yang muncul liberalisme, muncul berbagai macam paham-paham yang sesat, yang nyeleneh, ya ujung-ujungnya semua agama sama lah, dan lain sebagainya. Itu tadi karena mereka tidak mau pakai dalil, pakainya akal terus, dikejarnya dengan akal lagi, dengan akal nggak bisa. Akal kita lemah, akal kita sedikit, akal kita pendek. Tapi dalil sempurna. Ya, kalau dalil baru sempurna, kita kembalikan kepada dalil. Kata Al-Quran apa, kata hadis apa, maka kita ikuti apa kata Al-Quran dan apa kata hadis. Dan itu paling logis. Ya. Itu yang paling masuk akal, justru. Itu yang paling simpel, membuat hidup kita simpel. Ya, sebagaimana kata Nabi, ya taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'dahuma abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan kedua perkara ini, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Qur'anul Karim, wa sunnati, dan sunnahku, ya, atau ajaranku, petunjukku. Sudah selesai, simpel hidup kita. Datang orang sok pintar membawa pemikiran-pemikiran dari akalnya, ingin coba mengotak-atik agama. Akhirnya bagaimana? Kebingungan. Ya.
mengatakan semua agama sama, mengatakan masing-masing agama ada surganya. Ya. Kenapa? Karena hanya pakai akal, tapi tidak mau pakai dalil. Baik, seperti itu ya, insyaallah. Cukup. Pertanyaan kedua juga terjawab mungkin ya? Atau belum? Terjawabnya insyaallah ya? Insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, sudah mau jam 10 jam 11. Bagaimana? Lanjut lagi setelah ini apa kegiatannya? Masing-masing kan. Masing-masing ya, Masya Allah. Ingat jangan lupa ini malam berapa? Malam 21. Malam ganjil, malam yang diharapkan dan pernah datang satu dalil. Pernah terjadi malam Lailatul Qadar di malam 21 pernah. Ya walaupun yang paling sering terjadi di malam 27 dan sebagaimana dalil yang menguatkan tentang malam 27 itu sangat kuat sekali, tetapi pernah ada juga dalil malam 21 terjadi Lailatul Qadar. Malam lebih bagus daripada 83 tahun. Tapi kita ibadah 83 tahun ya. Sama ibadah satu malam di malam Lailatul Qadar ini lebih bagus malam Lailatul Qadar. Ya, khairun min alfi syahr, jangan lupa. Ya, maka dari itu jangan sampai kita ayo tanya lagi, mau tanya, silakan. Mungkin tadi kebanyakan ini lebih mengapa orang-orang selain Islam mereka tuh mengetahui kebenaran tapi membenci kebenaran tersebut. Apa penyebabnya? Masya Allah, Masya Allah. Bagus. Ya. Ini salah satu fakta. Masya Allah. Ini salah satu fakta yang banyak sekali kita dapati. Banyak sekali kita dapati. Terutama siapa yang seperti sifatnya? Ya, Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kisahnya di orang Yahudi. Kenapa? Coba tahu nggak kenapa di Madinah ada orang Yahudi? Orang Yahudi itu kan keturunan Bani Israil. Mereka tuh paling rasis orangnya. Ya. Suka lucu saya kalau dengar ada orang Indonesia mengaku beragama Yahudi, emangnya ente bakal diterima sama mereka? Nggak akan, rasis mereka itu. Ya, rasis mereka itu luar biasa, parah rasisnya. Sekalipun kita ngaku nih, saya agamanya sama kayak kamu yang Yahudi, datang ke sana diludahin. Kejadian betul. Ya, ini kejadian. Orang Yahudi itu rasis. Bani Israil itu rasis yang parah sekali. Mereka itu menganggap orang-orang yang di luar agama mereka adalah hewan. Ya, yang harus tunduk sama mereka, yang harus melayani mereka. Makanya ya bodoh juga orang-orang yang mau bersekutu sama orang-orang Yahudi. Ya. Nah, dengan kerasisannya mereka, tapi kok mereka pengen mau pindah ke Madinah? Coba. Ya, datang ke tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka yang sebelumnya di Syam, ya, di daerah Syam, Palestina. Tapi mereka berbondong-bondong ke sana karena tahu di kitab Taurat akan datang Nabi datang ke Madinah. Ya. Mereka kalau ketemu sama penduduk Madinah asli Aus Khazraj itu ngebangga-banggain, tenang aja, nanti akan ada Nabi ya dari golongan kami yang akan memerangi kalian semua, kata orang Yahudi. Ternyata nabinya bukan dari keturunan mereka, datang dari Arab nabinya. Orang Arab yang mereka rendahkan, orang Arab yang mereka hinakan, ternyata Allah memutus nabi yang terakhir, nabi yang paling mulia dari bangsa Arab. Sampai apa kata Allah? Akhirnya saya lupa. Al-Muhim intinya mereka itu lebih kenal sama Nabi, sama Rasulullah, bahkan daripada kepada ayah mereka, bahkan daripada anaknya sendiri. Mereka lebih kenal sama Rasulullah. Tapi hanya karena kerasisannya mereka tadi itu, mereka gak mau nerima ya Nabi bukan dari golongan mereka. Ini bagaimana? Dicela Rasulullah, dihinakan Nabi, gak mau ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya dari pertanyaan yang tadi disampaikan ya. Mereka ini tahu Nabi itu siapa, tahu kenapa makanya mereka pindah ke Madinah. Ya di Madinah kan waktu itu banyak orang Yahudi. Allah alam sekarang apakah masih ada atau enggak? Ya muhim di Madinah itu ada orang-orang Yahudi ketika zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentu saja ya kenapa mereka seperti itu? Jawabannya apa? Hidayah. Jawabannya adalah hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masalah hidayah ya, berbicara tentang masalah hidayah. Tadi tentang siapa? Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau gak bisa kasih hidayah sama yang kau cintai. Pernah juga kejadian ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecapean, kelelahan, terluka wajahnya, sobek, giginya patah. Ya, itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
lututnya jatuh ya ketika itu karena jatuh, dan banyak luka di tubuh Rasulullah SAW karena dipukul oleh si Ibnu Qami'ah ketika itu. Setelah itu Nabi SAW mengatakan Allahumma la'an fulan, ya Allah laknatlah fulan, laknatlah fulan, laknatlah fulan. Turun ayat kepada Nabi apa? Laisa laka minal amri syai'a. Wahai Muhammad, engkau gak punya sedikit pun hak untuk mencela musuh-musuhmu sendiri, kata Allah SWT. Kenapa? Ternyata yang dicela oleh Rasulullah, yang dilaknat oleh Rasulullah, yang pertama adalah Safwan bin Umayyah. Kemudian selanjutnya adalah Suhail bin Amr. Kemudian yang ketiga Al-Harith ibn Hisham. Al-Harith ibn Hisham. 3 orang ini, mereka gegedugnya orang kafir Quraisy yang melukai Rasulullah di perang Uhud. Ya, yang sebab mereka pasukan kaum muslimin betul-betul kelelahan, capek. Ternyata Safwan bin Umayyah, ya, ketika sudah Fathu Makkah masuk Islam. Suhail bin Amr setelah Fathu Makkah sama masuk Islam juga. Demikian pula Al-Harith bin Al-Harith bin Hisham, ya, saudaranya Abu Jahal masuk Islam juga. Safwan bin Umayyah itu anaknya Umayyah bin Khalaf, anaknya majikannya Bilal yang menyiksa Bilal. Tapi kalau Suhail bin Amr, dia pun sama, dia punya andil besar dalam kerugian kaum muslimin. Tapi Safwan bin Umayyah bagus keislamannya. Suhail bin Amr, ketika Rasulullah meninggal, beliau yang menjaga penduduk kota Makkah supaya tidak murtad. Yang sebelumnya didoakan laknat sama Nabi. Beliau menjaga penduduk kota Makkah. Beliau itu kan seorang khotib ya, jago ngomong. Beliau berdiri di Ka'bah, di samping Ka'bah, kemudian berteriak, kalian jangan murtad kalau lebih begitu. Ya, terjagalah keislaman ketika meninggalnya Rasulullah. Al-Harith ibn Hisham yang saudaranya Abu Jahal meninggal ketika di perang Yarmuk, syahid. Tadi. Ya, ini apa? Hidayah. Inilah hidayah. Kadang orang yang kita harapkan betul hidayah, kalau Allah nggak berkehendak nggak bisa. Contohnya tadi, orang Yahudi sepintar itu, secerdas itu nggak bisa. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ya, Allah bisa kasih hidayah kepada siapapun. Makanya kata Allah, fa inna ma'alaikal balagh, yang wajib bagi kalian menyampaikan saja. Urusan hidayah, yang itu adalah urusan Allah. Wallahu basirun bil ibad. Hanya Allah yang paling tahu terhadap hamba-hambanya. Ya, masya Allah, barakallahu. Tapi itu saya mungkin ya. Kita coba sampai di sini supaya tidak terlalu malam. Silahkan kembali ke Al-Qur'annya masing-masing. Silahkan. Udah sholat Pak? Sholat tarawih dah? Sudah. Yang kedua. Oh, nanti sholat lagi. Masya Allah. Nanti siap-siap untuk sholat lagi ya. Kita hidupkan malam ini. Sama, insya Allah di pondok saya pun belum, nanti jam 12 ya, jam 12 kita akan lanjutkan juga sholat tarawih lagi di sesi yang kedua. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa menghidupkan malam ini dengan ibadah, dan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan pembebasan dari neraka ya, di setiap malam di malam bulan Ramadan. Ingat ada hadis, setiap malam bulan Ramadan Allah bebaskan sebagian hamba dari neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya ya. Termasuk juga di malam ini, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya bertawab kepada Allah dari segala kesalahan. Saya mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua.